hanya bagimu Tuhan. Tidak ada nama lain yang layak disembah dan ditinggikan kecuali Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala Allah. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman, cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras dan lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah
tempat perlindunganku yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Abba ya Bapa, sekarang berbicaralah kepada setiap kami melalui kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba firman-Mu, Ibu Pendeta Hana Istati Rahayu. Dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi. Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Haleluya, senang sekali hari ini, hari Selasa, tanggal 21 November 2023, boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu semuanya, ya. Dan hari ini kembali hambanya, yaitu Ibu Pendeta Hana Istati Rahayu, akan menyampaikan isi hati Tuhan kepada setiap kita, ya. Baik, Ibu Jim, shalom, apa kabarnya Ibu Jim? Iya, mic-nya tolong Bu Jim. Ya. Ya, apa kabarnya Bu Jim? Luar biasa. Iya. Mau itu nyampe. ada apa namanya, anggota baru namanya Dita. Oh, shalom Ibu Dita, apa kabar? Lagi anniversary dia, anniversary ke-12. Wih, puji Tuhan, happy wedding anniversary untuk Ibu Dita, ya. Baik Bu Jim, hari ini mau nyampaikan tema apa nih Bu Jim? Jangan tersandung, terjatuh, tersesat. Wah, keren. Ya, silakan Bu Jim, waktu dan tempat Ya. untuk Ibu Jim. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil di dalam Amsal 4 ayat 18 dan 19. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. 19. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Saudara, kalau kita perhatikan di ayat 18,
bahwa jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Ya, bukan Alkitab tidak mencatat jalan hidup orang benar itu seperti cahaya fajar dan terus sampai matahari terbenam, enggak ya, tapi sampai rembang tengah hari. Saudara, kalau kita lihat di dalam 2 ayat ini, kita mau belajar 2 jalan, yaitu jalan orang fasik dan jalan orang benar. Ya. Orang fasik atau orang dunia. Saudara, memang dunia ini sedang membangun satu jemaat anak Tuhan supaya kita tertarik dengan dunia dan hanyut menjadi setara dengan dunia. Saudara, dan akhirnya kita berjalan di jalannya orang fasik ini, ayat 19. Sehingga tanpa terasa kita berjalan di dalam perjalanan kegelapan, sehingga tanpa terasa juga kita bisa tersandung, terjatuh, dan tersesat. Karena kita nggak terasa, karena cara pandang kita sudah seperti dunia. Tetapi di dalam nas ini digambarkan bahwa jalan orang benar itu berbeda, saudara. Jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Saudara, orang benar ini dicirikan dengan orang yang berjalan di tempat yang terang. Ia mengetahui ke arah mana ia harus melangkah. Kalau orang fasik tidak bisa tahu ke arah mana yang melangkah karena gelap. Tapi orang benar, dia tahu kemana dia harus melangkah. Ia melangkah dengan mantap di tempat yang makin bercahaya. Saudara, orang benar dalam terang firman Tuhan, ia akan menghidupkan dirinya dengan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Orang yang hidup dalam terang firman Tuhan itu akan dimampukan menghadapi segala tantangan, masalah, persoalan di dalam dunia ini. Ia mempunyai ketahanan hidup terhadap ujian dan pergumulan. Ia tidak mudah goyah dengan arus dunia yang berubah-ubah. Ia sungguh-sungguh memiliki karakter sebagai anak Tuhan. Karena dia berjalan di tempat yang terang, saudara. Sedangkan kalau orang fasik, dia jalan dikatakan seperti di kegelapan. Kalau orang berjalan dalam gelap, tentu saja dia akan tersandung, terjatuh, dan tersesat. Dan hal itu tanpa dia ketahui, tanpa dia terasa, dia akan terjatuh, tersandung, tersesat. Kita lihat ciri-ciri orang fasik itu. Dia ingin supaya keinginan hatinya dipenuhi. Kalau saudara baca di dalam Mazmur 10 ayat 3, dia mengutuki dan menista Tuhan. Kita lihat orang fasik itu berjalan kemana-mana. Kebusukan akan muncul di mana dia berada. Saudara, orang fasik ini dikatakan seperti sekam yang ditiup angin. Hidupnya kosong, saudara. Kekosongan yang dialami orang fasik membuat dirinya tidak mempunyai daya tahan dalam ujian hidupnya. Dia tidak mempunyai daya tahan di dalam dia menghadapi pergumulan. Beda dengan orang benar. Orang benar mempunyai kekuatan di tengah-tengah persoalan. Mempunyai kekuatan di tengah-tengah pergumulan. Saudara, sadar atau tidak sadar, manusia ini terus dipengaruhi oleh dunia. Kita lihat melalui media sosial. Media sosial ini kadang-kadang lebih menarik daripada kita baca firman Tuhan. Lihat kita berapa lama, berapa jam kita berada di media sosial. Itu sangat menarik. Karena banyak hal-hal yang menarik hati kita untuk kita lihat, untuk kita renungkan, untuk kita mengerti, untuk kita tonton.
Tetapi bagaimana dengan kita mulai firman Tuhan? Saudara, manusia pun mengikuti arus dunia ini tanpa hikmat, ya. Dan manusia enggan menghabiskan energinya, waktu, hati, dan pikirannya untuk mengisi hal yang demikian. Saudara, akibatnya seringkali jiwa manusia menjadi kosong dan mengalami kekeringan. Saudara, dalam kondisi jiwa yang kering itu, manusia menjadi hidup di luar yang tidak seharusnya. Jiwa yang kering itu ditandai dengan penuh ketakutan, keraguan, ketidakpastian, hidup seperti meraba-raba ya, di antara bayang-bayang tanpa pegangan. Kadang seperti itu membuat gelisah, jalan hidupnya menjadi aneh, sedikit aja dalam persoalan di rumah tangga menjadi ribut. Soal-soal kecil menjadi ribut. Karena apa? Karena jiwanya kosong. Tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan. Tapi hari ini kita mau belajar, kita akan menekankan. Hiduplah dalam terang firman Tuhan. Saudara, tema ini sangat penting karena ada banyak orang yang hidupnya bukan dalam terang Tuhan, tapi dalam terang dunia. Terang dunia ini memberikan cahaya semu, saudara. Ingat, terang dunia memberikan cahaya semu. Namun membawa kita terus kepada kebinasaan. Saudara, banyak orang yang lihat ada di dalam terang dunia. Kita lihat persoalan-persoalan pernikahan di dunia yang kelihatannya begitu happy, saudara. Tetapi dengan cara-cara dunia mereka menghalalkan segala cara, saudara. Kelihatannya seperti satu hal cahaya yang semu, tetapi akhirnya membawa kebinasaan. Banyak rumah tangga mengalami perceraian. Saudara, terang sesungguhnya yang kita cari adalah terang firman Tuhan. Terang firman Tuhan itu akan menuntun kita kepada kehidupan. Saudara, setiap hari kita menyaksikan matahari terbit dan tenggelam. Menjelang malam yang tadinya teramat pekat mulai tampak kabur. Kemudian lama-lama cahaya matahari perlahan-lahan naik, sudah terang sedikit, kemudian semakin terang. Dan matahari terus bergerak, berada di posisi puncak dan memberikan terang panas yang luar biasa. Demikianlah jalan orang benar di hadapan Tuhan. Harus bergerak terus hingga mencapai titik puncak terang itu. Terang yang paling terang. Kenapa firman Tuhan tidak berkata bahwa hidup orang benar itu seperti cahaya fajar yang terbit matahari sampai terbenamnya. Tapi Alkitab berkata jalan orang benar itu naik seperti rembang sampai rembang tengah hari. Sampai pada titik puncaknya rembang tengah hari. Karena kalau kita ada di puncaknya, saudara, itu kira-kira pukul 12, saudara. Kalau kita ada di tempat itu, saudara, kita tidak melihat bayangan kita lagi, saudara. Kita tidak melihat bayangan kita. Tapi kalau kita mundur, saudara, atau kita maju, kita akan melihat bayangan-bayangan kita. Dan bayangan-bayangan ini menjadi pikiran-pikiran yang semu di dalam hidup kita, saudara. Oleh karena itu berjalanlah sampai rembang tengah hari, di mana titik puncak terang itu sehingga engkau tidak melihat bayang-bayangan di sekitarmu. Tetapi betapa kelamnya jalan orang fasik itu seperti di dalam menuju kegelapan, sehingga dia tidak tahu bahwa dirinya tersandung. Saudara, dijelaskan orang benar mengalami progres, ya, yaitu berjalan makin lama makin jelas, berjalan terus naik sampai rembang tengah hari. Berarti ada pertumbuhan, berarti ada satu progres dalam kehidupannya.
Sedangkan kalau orang fasik tetap gelap gulita. Mereka tidak bisa melihat apa-apa. Bahkan mereka tidak tahu apa, sehingga mereka tersandu. Sedang orang fasik hanya kebebalannya yang akan makin jelas. Saudara, firman Tuhan ini diumpamakan, dikatakan bagaikan cahaya fajar. Sifat asli cahaya fajar adalah memberikan cahaya yang semakin terang. Makin terang, makin terang, makin terang, terus makin terang sampai tengah hari. Rembang tengah hari cahaya yang paling terang, yaitu saya katakan jam 12 siang. Saudara, Alkitab mencatat hidup orang benar seperti cahaya fajar, ya, yang sungguh-sungguh sampai rembang tengah hari, bukan dari terbit matahari sampai terbenamnya. Saudara, sekali lagi firman Tuhan katakan bahwa kita harus berjalan sungguh-sungguh, semakin bertumbuh seperti fajar sampai tengah matahari. Ini puncaknya terang. Saudara, kalau kita tidak ada di tengah-tengah puncaknya terang, saya katakan tadi, maka akan ada bayang-bayang. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan menginginkan kita semakin diberkati, semakin terang. Yohanes 8 ayat 12 berkata, Yesus berkata, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Saudara, bagaimana supaya kita bisa menjadi orang yang hidupnya benar, saudara? Kita harus jaga hati kita, ini pusat kehidupan kita. Hati ini menggerakkan semua sisi hidup kita, yang menghasilkan tindakan yang nyata dalam kehidupan kita sehari. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita, semuanya berasal di dalam keputusan hati kita. Tidak mungkin seseorang melakukan perbuatan tertentu, memukul, mendorong, ya, jika tidak didorong oleh hatinya. Saudara, oleh karena itu Amsal 4:23 selalu mengingatkan kita, jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Ini catatan penting, menjaga hati. Ini adalah nasihat dengan tujuan agar kita memiliki hati yang benar. Jika hati kita benar, maka kata, pikiran kita ini juga benar. Dan apa yang ada di dalam hati seseorang, itu ada di dalam tindakannya. Kalau hati kita kotor, tindakan kita juga kotor. Kita perlu menjaga hati kita. Dengan apa? Dengan diisi oleh firman Tuhan. Merenungkan sesuatu sebelum bertindak. Saudara, membuang sifat egois. Menjauhi segala bentuk kejahatan. Tidak ada kebencian. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Dia menjaga hati, maka orang bicaranya juga akan beda. Buanglah mulut yang dolak-dalik daripadamu. Saudara, firman Tuhan harus menjadi santapan rohani di dalam kehidupan kita. Saudara, kita tidak boleh lelah putus asa. Yesus berkata, berbahagialah orangnya yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Saudara, kita hidup bersama dengan berbagai macam watak dan pemikiran manusia. Banyak hal yang dapat menggoda atau mempengaruhi pikiran manusia. Karena dari hati ini timbul pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, hujat, kebohongan. Saudara, hidup kita ini memang terdiri dari 3 unsur, tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh kita ini, fisik kita, tidak bisa melakukan apapun bila tidak dikendalikan dengan jiwa. Jiwa terdiri dari pikiran, perasaan, kehendak kita, emosi kita, perasaan kita. Itu memerintahkan tubuh kita untuk melakukan sesuatu. Saudara, dan jiwa kita dikendalikan oleh siapa? Jiwa kita dikendalikan oleh roh Tuhan atau roh jahat. Jika kita dikuasai roh Tuhan, maka apa yang kita tindakan, kita lakukan akan baik. Tapi kalau jiwa kita ini sudah, roh kita ini dikuasai oleh roh jahat,
maka perbuatan yang dilakukan adalah jahat. Saudara, hidupmu benar atau brengsek tergantung dengan roh siapa yang menguasai dirimu, roh Tuhan atau roh jahat. Di dalam Yakobus dikatakan bahwa mulut kita ini adalah sumber berkat yang berkuasa. Maka ketika kita berdoa, yang keluar ada berkat. Kalau mulut kita sumber berkat, kita berkata berkat ada dalam hidup kita, maka itu terjadi. Kalau kita berkata masa depan kita penuh dengan pengharapan, itu akan terjadi, saudara. Karena mati hidup itu dikuasai oleh lidah. Saudara, selain itu, pandanglah selalu ke depan, arahkan pandanganmu ke depan. Saudara, mata kita ke depan, jangan terpengaruhi oleh godaan di kanan kiri kita. Fokus kita ke depan, mata kita harus mengarah ke depan. Jangan terlalu dengan masa lalu, ya. Lupakan segala masa lalu. Jangan sampai masa lalu itu muncul. Apapun yang mungkin kita rasakan di jalan yang benar, yang pasti tidak dapat dibandingkan dengan apa yang terjadi kalau kita ada di jalan yang gelap. Saudara, saya pun selalu belajar bahwa saya harus terus berjalan semakin terang. Ada progres harus terjadi. Kita mesti bertumbuh dalam progres ini. Kita harus terus bertumbuh, saudara. Saudara, jika kita tidak bertumbuh, maka kita akan mengalami pengalaman akan menjadi seperti orang fasik kalau kita nggak bertumbuh. Saudara, hidup kita minggu lalu atau bulan lalu atau tahun lalu itu harus beda, harus berubah. Kalau hidup kita minggu lalu, bulan lalu, tahun lalu sama, saudara, tidak ada pertumbuhan, saudara, kita harus hati, kita harus mawas diri. Ayo cek, saudara, berjalanlah di jalan yang terang. Meskipun jalan orang fasik itu kelihatannya ringan, kelihatannya enak, kelihatannya tanpa beban, kelihatannya nasibnya kok baik. Sedangkan jalan kita ini kok rasanya berat, penuh tantangan. Tapi tetap pilihlah jalan yang benar. Jalan yang lain itu adalah palsu dan kematian. Saudara, terang kita itu harus sungguh-sungguh bertampak progres dan progres. Terus bertumbuh. Kalau hidup kita tetap masih sama seperti yang katakan minggu lalu, bulan lalu, tahun lalu, saudara, tanda awas, kita harus mawas diri. Kita harus terus menjadi semakin cerah jalan Tuhan. Saudara, perhatikan nasib orang fasik. Terpikir pun jangan untuk mengikuti jalannya. Saya tetapkan hati kita 100% hanya untuk jalan di dalam jalan terang firman Tuhan. Yaitu berjalan semakin naik sampai terbang tengah hari, sampai puncaknya, sehingga kita hidup tidak ada bayang-bayang di dalam kehidupan kita yang mengganggu kehidupan iman kita, pengharapan kita, dan kekokohan hidup kita dalam Tuhan. Amin.